selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Suka Tanaman Hias. Hari ini aku mau update perkembangan tanaman sirih gading aku yang ada di lantai atas atau di tempat ngopi dan tempat jemuran aku ya. Ini udah sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah aku masukin ke sini karena ada eksiden dengan burung gereja. Yang udah pernah nonton video aku sebelumnya pasti udah tahu ya keadaan mereka kayak gimana. Dan setelah ditaruh di dalam rumah setelah 2 bulan ya mereka alhamdulillah tumbuh subur ya. Alhamdulillah tanamannya perkembangannya bagus ya setelah aku taruh di atas dan tidak pernah dipatukin burung gereja lagi karena memang di sini tertutup, hanya sinar mataharinya memang bisa masuk aja karena memang ini lantai atas dan untuk jemuran juga. Nah, di sini ada golden pothos yang tadinya daunnya sedikit, yang aku bilang kalau nggak salah ini dapat minta dari Pak Satpam zaman dulunya. Jadi satu pot ini aku tanamin 2, ada golden pothos, ada juga si sirih gading hijau. Tuh. Jadi yang melingkar di atas ini si golden pothos ya. Tapi yang menjuntai ke bawahnya, lihat ya. Tuh yang menjuntai ke bawah, tuh udah sampai sini dia. Saking suburnya. Ini namanya sirih gading hijau. Ini nanti udah menjuntai ke bawah. Nanti aku bakalan bikin videonya ya untuk cara memperbanyak dia atau sirih gading dengan media air ya. Subur kan, seger banget bunda, tuh ya daunnya gede-gede. Nah sebelahnya ini sirih Brazil atau kata orang bilang namanya pilo Brazil, bukan dari sirih ya. Setelah aku lihat-lihat di YouTube, di Google, kata dia ini bukan sirih tapi termasuk keluarga pilo-piloan dan dia namanya pilo Brazil katanya gitu. Dan pilo Brazil itu katanya di setiap ruas daun muda itu akan ada ini nih kulit ari ya. Tuh bentar ya, kulit ari nih yang kayak gini katanya. Kalau yang sirih gading itu nggak ada kulit arinya kalau pas muncul tunas baru. Nah di sini sirih gadingnya atau pilo Brazilnya udah tumbuh subur juga sampai menjuntai ke bawah. Tuh ya, dan ini daun barunya pun enggak segan-segan dia untuk bermunculan selama dia ditaruh di sini. Pokoknya mereka happy karena ditaruh di atas dan tidak ada pengganggu tentunya ya. Nah, tuh lihat daunnya, warna hijaunya pun coraknya nih yang hijau mudanya yang kayak lemon itu. Aku lihat sih kayak agak lumayan banyak ya. Ini yang daun-daun terdahulu nih yang tua tuh coraknya dikit banget. Tapi kalau lihat yang sekarang-sekarang corak-corak hijau lemonnya itu banyak. Karena mungkin di sini kena sinar mataharinya banyak ya. Jadi mereka tumbuh dengan bagus. Nah, kalau yang ini golden pothos juga yang dulunya aku beli di Kelapa Gading. Ya dia memang sudah keadaannya dari dulu udah pakai pot begini ya, aku tinggal gantung doang. Dan sekarang daunnya pun sudah rimbun. Ini golden pothos juga kayaknya ya, tapi corak warna kuning-kuningnya tuh belum kelihatan gitu. Tuh aku gantungnya gini di tangga. Ada yang pakai tali rapia. Terus aku bikinin kawat berbentuk huruf S. Aku beli kawatnya diituin sendirilah pakai tang ya biar dia kayak es gini buat gantungan. Udah berkarat gak apa-apa lah, yang penting kan tanamannya yang bagus ya. Nah si golden pothos ini juga aku kan beli di Kelapa Gading tuh, tadinya juga daunnya biasa dipatok-patok juga. Tapi begitu dia udah di atas tuh rimbun sampai ke bawah. Cantik ya tuh. Tapi memang ujungnya ini agak sedikit kuning kayak kebakar. Tapi nggak apa-apa, biasanya ini daun yang sudah tua, bukan karena
dia kebakar sinar matahari terlalu panas. Karena kalau aku lihat kalau golden pothos ini atau sirih gading kalau kebakar sinar matahari yang terlalu berlebihan itu bukan di ujungnya doang dia gosongnya, tapi di sekitaran sini pun ikut kayak gosong kering gitu. Tapi kalau ini enggak, memang dia daunnya udah tua. Tapi yang lainnya kan enggak tuh, daun-daun mudanya nggak ada yang terbakar sinar matahari ya, atau apa, nggak ada yang tua kalau yang di sini. Kalau ini memang daunnya udah tua, makanya dia ujungnya kuning. Kalau kita nggak suka tinggal gunting aja nih ujungnya, jadi cakep kembali. Jangan dibuang semuanya ya, sayang. Kalau aku sih gitu, kalau ada yang kayak gini paling aku gunting nih ujungnya, karena sayang banget gitu. Nah sekarang kita lanjut yang di sebelahnya lagi. Ini kosong, harusnya aku nambahin satu lagi di sini, tapi nanti ya aku hunting dulu tanaman hias. Sirih gadingnya tuh yang ada apa lagi yang bisa buat menjalar itu, atau enggak sirih gading juga yang mana kayak gitu ya. Kalau yang itu masih di jemuran yang baru itu yang kemarin. Jadi ini khusus di sini untuk yang sirih-sirih gading gitu. Nah, sekarang kita ke bawah. Di sini ada sirih gading enjoy. Sirih gading enjoy ini yang aku dulu belinya dari Semangat Baru Channel sama Pak Ade. Dulu itu berapa daun doang gitu, aku bawa ke atas. Ya, sekarang tuh sudah menjuntai dan daunnya tuh besar-besar. Tuh. Yang ini sih daun baru jadi kecil, jadi tapi pucuk-pucuk yang tumbuh di sininya nih yang udah rimbun tuh. Daunnya besar-besar ya, Bunda. Tuh. Nah, ini tetap aku kasih serbuk-serbuk dari kulit telur ya. Nggak tahu, katanya sih ini bisa untuk nutrisi untuk pohon. Harusnya sih di blender katanya gitu. Tapi aku pikir kalau di blender nanti blendernya tuh jadi rusak kena dia nih, apa baret-baret gitu. Sedangkan blender aku tuh plastik, bukan blender yang beling ya. Kalau blender yang beling sih boleh-boleh aja kita blender ya. Tapi ini aku nggak, cuma aku remuk-remukin aja deh pakai itu ulekan, taruh di kantong plastik, terus aku remuk-remukin pakai ulekan. Setelah mereka kering baru aku taburin ke si tanaman hias yang aku mau gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka rimbun, tumbuh subur di atas ya, bagus banget, aku suka. Nah di sebelahnya juga ada si golden pothos lagi. Ini golden pothos juga dapat minta dari Pak Satpam zaman dulu ya. Aduh Pak Satpamnya baik banget deh pokoknya. Ini yang tadinya daunnya masih berapa, kalau nggak salah ini tuh tadinya aku tanam dua juga ceritanya, tapi nggak tahu kalau aku tuh nanamnya ternyata dua jenis yang berbeda gitu loh. Jadi setelah aku paham ternyata ini kayak semacam, sebentar ya, aku ambil dulu. Ah, tuh kayak sirih gading lemon, tapi ini juga daun yang sebelah sana ada coraknya hijau mudanya dikit. Aku pikir dulunya waktu muda itu dia adalah sirih gading lemon. Ternyata pas dia sudah menjalar, sudah besar ya, kayaknya satu jenis, tapi ternyata apa namanya, zaman dulu itu seperti dua jenis gitu. Aku pikir sirih gading lemon, ternyata bukan, dia adalah golden pothos ya. Karena kalau aku lihat tuh ke bawah tuh corak lemonnya cuma yang daun muda doang tuh. Dan daun muda pun yang corak lemon itu ternyata dia ada kuning-kuningnya. Jadi kalau menurut aku ini bukan sirih gading lemon, tapi ternyata golden pothos dan dia tumbuh subur ya. Ini botolnya juga potnya cuma dari botol minyak goreng ya. Minyak goreng botolnya aku lubangin bawahnya, terus aku kasih pita atasnya buat digantung. Dan ini dari bungkusnya buah pir. Aku kalau beli tuh nggak buang, jadi buat keluarannya dia gitu, tinggal masukin aja ke dalam botolnya. Lumayan kan buat pot gantung, jadi cakep gitu. Nah di sini juga ada sirih gading enjoy juga, yang dulu beli di Sunter, tapi udah menjuntai ke bawah gitu ya. Ada menjuntai ke bawah, udah rimbun banget tuh, lihat. Rimbun sekali lihat. Banyak banget tuh. Subur banget ditaruh di tangga.
kena sinar matahari ini ya, tapi walaupun nggak langsung gitu, tapi sinar mataharinya kalau siang lumayan panas gitu, tapi dia nggak kebakar, baik-baik aja tuh, subur sampai menjulur seperti ini tuh, menjuntai ke bawah ya, lihat. Abaikan pemandangan di bawah yang berantakan. Oke. Tuh. Dan di sebelahnya ini kan tadinya tanaman yang aku baru beli itu si Tradescantia yang kata ibu yang jualnya tricolor. Ternyata aku taruh di atas itu dia nggak cocok. Padahal ya bagus banget waktu ditaruh di sini, dia menjuntai ke bawah. Kalau kita lihat dari arah dapur situ pas kita mau naik tangga itu bagus banget gitu. Tapi ternyata dianya nggak cocok di sini, jadi aku harus pindahkan dia. Dan yang aku gantung di sini buat gantinya adalah Tradescantia atau rumput cinta. Ini yang tadinya numpang sama aglonema, dia tumbuh sendiri ya. Aku bukan tanam loh. Dia tumbuh sendiri di sampingnya aglonema Donna Carmen. Terus aku kan bilang mau taruh di pot gantung. Ternyata aku nggak punya pot gantung lagi, jadi aku pakai pot ini, pot virus. Aku lilitin pita di sampingnya, terus aku kasih tali. Tuh lihat, kasih tali, terus dikasih besi yang es juga, digantung sama gantungan baju atau hanger ya. Tuh lumayan deh, jadi tanaman gantung buat gantiin si Tradescantia yang tricolor yang kemarin itu ya. Dan ini juga ternyata dia cocok ditaruh di sini. Makin kena sinar matahari daunnya nggak kebakar, tapi ini dia daunnya malah makin hijau mengkilau gitu ya. Dan tumbuh tunas-tunas baru nih di samping-samping ketiak ininya, apa, ketiak si akar apa ya, akar angin kali ya. Tuh ini satu, terus di situ satu, pokoknya banyak deh, subur banget. Jadi taruh sini cocok deh. Tadinya aku taruh di depan ya. Nah, gimana ibu-ibu, bunda-bunda semua, tertarik nggak untuk merawat tanaman hias, apalagi yang gantung? Bikin kita happy kalau dia sudah menjuntai ke bawah ya. Cakep banget. Pokoknya kalau kita mau berkegiatan di atas kayak aku kan di sini di jemuran, pasti aku lihat-lihat dulu mereka subur enggak, tanahnya kering enggak, waktunya disiram belum gitu. Mungkin karena mereka juga cocok di sini kali ya, makanya mereka pada tumbuh dengan subur. Nah, tapi ya kalau nggak cocok biasanya walaupun udah aku naikin ke atas, aku turunin kembali sih. Dan ini PR buat aku, kosong. Nanti aku mau taruh satu koleksi lagi di sini biar ada temannya menjuntai ke bawah. Nah ya, bagi yang punya tanaman gantung tapi potnya standar dari penjualnya kayak aku gini, kalau untuk nyiram, karena aku taruhnya di indoor ini, walaupun di tangga tapi indoor ya, dan takut ada ngerembes sesuatu air ke bawah, aku pakein mangkok plastik ini, dibolongin, terus dimasukin kawat, dicantolin deh ke sini. Kalau nyiram pasti airnya turunnya ke sini, tapi secukupnya aja, karena kalau airnya banyak di sini juga kan dia jadi jelek ya, apa namanya, mungkin takut ada jentik masuk yang nyamuk gitu. Jadi kita nyiramnya sekira-kiranya kita aja. Yang ini juga tuh dipakein mangkok, asal dia kalau disiram nggak netes ke bawah aja sih ya, gitu maksud aku. Dan ini penampakan tanaman gantung aku kalau dari atas kayak gini. Kalau dari atas tuh ya, nanti kita lihat kalau aku mau naik dari bawah ke atas ya. Nah ini dari bawah aku mau naik ke atas, dia pemandangannya sudah seperti ini tuh. Nah sudah menjuntai ke bawah. Kemarin itu waktu ada Tradescantia yang tricolor itu cakep banget, di situ menjuntai juga ke bawah. Tapi sayang dia nggak cocok di atas ya. Akhirnya aku pindahin. Nah beginilah dia pemandangannya. Masih agak kosong ya, yang tadi tempat aku bilang nanti PR buat aku itu mau taruh tanaman hias lagi yang gantung.
Oke, sekian dulu video tentang update perkembangan tanaman sirih gading aku yang ada di lantai atas. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang lagi menanam tanaman hias di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.